Langsung aja ya, kita mulai dari nomor 1. Soalnya, peta yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tetap atau relatif stabil. Oke, kita ada mau kata kuncinya nih, ada kata tetap dan juga kata relatif stabil. Kita lihat di pembahasan. Nomor 1 ada peta stasioner. Kalau peta stasioner ini dia menggambarkan keadaan yang stabil, artinya keadaannya ini statis. Oke, statis. Kenapa? Karena dia cenderung tidak berubah-ubah. Contohnya ada apa saja? Ada peta tanah, ada peta wilayah, geologi, dan peta kontur. Jadi contoh peta ini ya, 4 ini cenderung tidak berubah-ubah atau memiliki sifat yang statis, maka dinamakan dengan peta stasioner. Jadi jawabannya adalah peta stasioner atau C. Kita lanjut ke nomor 2. Relief dasar laut tepi yang mengalami penurunan landai mulai dari pantai ke arah tengah lautan dengan kemiringan ke arah laut kurang dari 1 derajat. Oke, jadi gini, kalau misalkan dari soal ya, kita gambarkan dulu deh kira-kira gambarnya seperti ini. Ini kan tepi ya ceritanya, tepi lalu mengalami penurunan yang landai ke tengah laut. Jadi begini. Oke, ini air lautnya ceritanya. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kita semakin jauh ya, semakin turun ke laut, itu dia akan semakin dalam karena ada yang namanya penurunan landai atau dinamakan dengan continental shelf. Nah, ini disebut juga dengan landasan benua gitu. Ini bisa dilihat ya, ada 4 macam nih bentuk permukaan bumi dasar laut, atau ini disebut sebagai morfologi bentuk permukaan bumi. Ini terjadi karena ada tenaga endogen. Pertama ada deep sea plain, ada continental slope, ada the dips dan continental shelf. Dimana kalau misalkan kemiringan yang disebabkan oleh landasan benua ini, dia bisa mencapai 8,4% itu. Jadi jawabannya adalah yang D, continental shelf. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sepanjang tahun debit Sungai Musi relatif tetap besar. Hal ini menunjukkan Sungai Musi termasuk jenis sungai. Oke teman-teman, jenis sungai ya. Kalau jenis sungai itu kan ada berbagai macam, ada efemeral, ada periodik, ada episodik, dan permanen. Tapi kalau misalkan jenis Sungai Musi ini, karena nih katanya di sini dia relatif tetap besar, ya kan? Artinya si debit airnya atau si volumenya ini dia tidak berkurang. Nah, ini disebut sebagai jenis sungai permanen atau debit airnya tetap sama sepanjang tahunnya. Contohnya apa saja? Ada Sungai Kapuas di Kalimantan, dan yang di soal nih ada Sungai Musi di Sumatera. Maka jawabannya adalah yang E, permanen. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Angin, awan, hujan, dan konveksi terjadi pada lapisan udara. Oke, kita berhenti dulu nih sampai 4 macam ini. Ini kan dinamakan dengan fenomena apa? Cuaca dan iklim. Ya, cuaca dan iklim. Dimana lapisan udara itu sendiri itu ada 5 macam lapisannya. Ada troposfer, stratosfer, ada mesosfer, ada termos, dan juga eksos. Ini lapisan terluar. Maka kalau misalkan peristiwa fenomena cuaca dan iklim itu terjadinya di lapisan yang paling bawah atau lapisan troposfer nih, lapisan yang berkontak langsung dengan manusia. Maka jawabannya adalah yang A, lapisan troposfer. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam setahun, matahari memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Tanggal 23 September, matahari akan beredar pada garis. Nah, kita sekarang cari dulu nih, kalau misalkan pergerakan matahari sehingga memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam setahun, itu disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Jadi, ini bisa dibaca ya, kalau misalkan gerak semu tahunan matahari itu pergerakan semu. Nah, yang membuat apa? Seolah-olah matahari ini bergerak dari arah selatan ke arah utara dan kembali lagi ke selatan, sehingga ini menyebabkan adanya perbedaan kedudukan matahari setiap tahunnya. Ditanyakan pada tanggal 23 September kira-kira matahari akan beredar pada garis mana nih? Jawabannya kalau misalkan pada 23 September itu matahari akan berada pada titik lintang derajat atau 0 derajat nih. Nah, kalau misalkan 0 derajat seperti yang kita tahu ini adalah
terletak pada titik garis Khatulistiwa. Maka jawabannya adalah yang C.